चहा पिते. Oicha, 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 ¿qué?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Selamat pagi dan selamat uh, Bang Chang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Chang. Selamat pagi. Is one, is two, is three. Selamat pagi. Is one, is two, is three. Enaknya suasana. Suasananya di situ, Bang. Ya, alhamdulillah. Segar, sejuk. Dengar jelas di suaranya burung-burung. Iya, Bang. Kalau pagi-pagi memang di sini suara burung-burung.
anu juga bang, kalau terbiasa ke hidup kalau terbiasa ke hidup di kota, kayak tersikan ki kalau di kampung ki, kalau di desa ki bang. Jadi memang ini daerah pedesaan itu, kalau kita sudah terbiasa tinggal di kota, namanya pedesaan itu kita jadikan sebagai tempat eh, tempat refreshing. Jadi bukan tempat tinggal bang, bagusnya kalau menurut saya. Karena kalau tinggal di kampung, yang diingat itu kebiasaan-kebiasaan di kota, kebiasaan-kebiasaan di kota. Kalau tinggal di kota, diingat ki anuna, diingat ki bagusnya kampung. Jadi selamanya kita manusia itu tidak pernah puas. Selamanya kita manusia tidak pernah puas. Orang-orang kampung itu berpikir enaknya ini orang-orang kota. Apa-apa mana beli ada. Kan begitu, kalau di kota kan barang-barang bisa dibilang ada semua tuh. Tinggal uang saja. Yang penting ada uang. Mau beli ini, mau beli itu. Pokoknya ada semua tersedia. Tidak jauh dari rumah. Nah, kalau di kampung tidak beda. Di kampung itu penjual jauh. Ini saja kalau mau beli kayak mau beli di warung-warung. Warung-warung itu jauh sekali dari rumah. Jadi harus naik motor. Kalau di kota itu bisa dibilang tetangga-tetangga ada itu dekat sekali ji. Satu kali melangkah sudah sampai warung. Tapi di kota tidak kerja, tidak makan, kencing saja dibayar. Nah itu taseng. Di situ taseng kalau kota. Nah, tidak kerja, tidak makan. Nah, beda kalau di kampung. Kalau di kampung sama aja ya, kerja tompi juga. Tapi setidaknya di kampung itu masih tinggi rasa solidaritas. Apalagi kalau apa namanya ya, banyak yang bisa dipetik. Tapi sama sih sebenarnya bang. Di kampung itu mungkin bisa jadi memetik kayak lombok tidak dibeli, bisa jadi petik. Sayur-sayuran bisa jadi petik, kelapa. Tapi istilahnya pernah tompi dulu dikerja kayak beras tidak jadi beli. Tapi cerita tuh kalau musim tanam padi ya tetap tonjeki harus bekerja, pergi menanam, pergi macangkul, mapupu dan segala macam. Jadi kerja tompi juga orang baru bisa makan. Tapi yang kelebihannya kalau di kampung itu kayak ini, segar ki udaranya jauh lebih segar. Terus
udaranya lebih sejuk, terus polusi tidak ada, tidak terlalu bising. Nah itu kekurangannya saya karena tidak tahu bertani. Padahal saya mau hidup di desa. Susah itu bang. Tapi bisa ji ya hidup di desa kalau tidak tahu bertani. Tapi luas lahan tak. Jadi kita punya lahan luas, punya kebun luas, punya sawah luas. Bisa ji kita tidak bertani. Tapi luas di lahan tak. Jadi bisa kita pakai orang. Jadi orang yang kerja itu sawata, orang yang kerja kebun. Kita tinggal menunggu hasil. Penting luas kinu tato lahan. Banyak juga yang begitu. Jadi luas lahannya orang tuanya. Nah, terus dia tidak tahu kerja sawah, dia tidak tahu kerja kebun. Orang nak kasih nak kasih kerja, jadi ada istilahnya bagi hasil. Ada jadi bagi hasil. Jadi dia itu tinggal menunggu. Setiap panen ada yang bawakan beras, setiap panen ada yang bawakan macam-macam, apakah jagung, singkong, atau apa yang ditanamkan. Itu bang. Yang penting ada ji modal. Alhamdulillah sengkang adalah hangku. Nah kerja orang bagi hasil 2:1. Nah itu bang, seperti itu modelnya bang. Kan iya begitu memang modelnya. Banyak yang begitu. Artinya luas lahannya, tapi tidak sempat kena kerja karena mungkin apakah tidak tinggal di situ atau tinggal di kota seperti kita bantu tinggal di kota. Nah, terus di kampung ada lahan tak, tidak mungkin dibilang pulang balik mau kerja itu lahan. Nah, sebaiknya orang kerja, kita tinggal menunggu hasilnya. Jadi setiap panen dapat rezeki juga. Nah begitu banyak yang pakai cara ini, banyak pakai cara ini. Nah itu kalau seperti itu cocok itu dibilang tidak kerja tetap dimakan, biar tidak kerja kita tetap juga makan karena ada kasih makan ki ribu anjing. Kalau kita yang sudah terbiasa di kota, beraktivitas di kota, di kampung itu kayak memang eh, merasa tenang ki kalau datang ke di kampung. Tapi itu berlangsung kurang lebih 1 minggu ji. 1 minggu ji rasa-rasa itu. Lewatnya 1 minggu itu kayak bosan maki. Kayak bosan ki kalau tidak ada di kerja juga. Saya dulu waktu masih sehat, tidak sakit ya seperti ini. Dulu waktu masih sehat,
Kalau libur, kalau masuk kerja kan, kalau waktu masih kerja, ah, kalau libur pulang kampung, pangkas 1 minggu sih, 1 minggu sih pulang kampung. Nanti di kampung itu 1 minggu itu gelisah mak, mau pulang lagi ke kota. Memang saat di kota, saat baru ke libur, yang diingat mau pulang di kampung, rindu ke kampung, rindu suasana kampung. Tapi saat di kampung lama mikir di kampung, ada mikir 1 minggu, diingat lagi di kota aktivitas. Karena di kampung itu kapu cerita. Kenapa tidak kapu? Kalau tidak ada di kerja, tidak ditahu ke ambil, tidak ditahu ke kerja apa mau dikerja. Macangkul tidak ditahu ke macangkul, mau pergi apa di kebun. Nah ditahu di pergi mapeti rambutan, itu jadi tahu. Tidak ditahu ke menanam. Pokoknya tidak ditahu ke apa mau dikerja di kampung. Kalau di kota, tak kalah lama hidup di kota, itu toseng bagaimana kehidupan. Pernah Kak Pulkam, uang yang kubawa habis kalau ketemu ponakan sepupu kepala apalah ngasih doi. Iya, karena kan mereka itu kan taunya kita itu sukses ya. Mereka mungkin taunya, berpikirnya mereka itu kita itu sukses di kota. Jadi kalau ceritanya kita pulang kampung, waktunya untuk pajak-pajak bagi ponakan. Ada om, kalau datang ke itu di pikirannya mereka, dapat kasih uang belanja ini, dapat kasih uang belanja ini, ada omku. Itu yang ada di pikiran mereka. Nah, jadi memang karena tidak baru kalau tinggal makin lama, dia pasti habis. Kalau mau tinggal ke 1 minggu, nah, pengeluaran banyak, tidak ada pemasukan. Sedikit beli ini, sedikit beli itu. Beda kalau memang orang sudah di kampung, itu beda pengeluarannya dengan orang yang sudah terbiasa di kota. Berbeda pengeluaran. Kalau yang hidup di kampung itu pengeluarannya paling paling pengeluarannya setiap harinya itu paling rokok 1 bungkus, itu pun rokok paling murah ya, rokok paling murah. Biar bagaimana kerjanya bagus, penghasilannya lancar, mungkin sukses ke panen, tetap tonji itu rokoknya rokok yang paling murah ya. Paling itu pengeluarannya. Kalau berbicara masalah nasi, kan tidak kan ada beras, ada lauk, ada sayur dan segala macam. Jadi tidak ada pusing itu. Yang beda kalau kita. Beda kalau yang sudah terbiasa di kota. Sering melihat, biasa ditok dibilang pizza, ditok dibilang apa, pokoknya jenis-jenis makanan banyak yang ditahu. Itu semua mengganggu pikiran itu. Wah, kalau di kampung tidak. Yang terbiasa mereka makan itu apa yang ada di situ. Nasi, terus pakai sayur daun singkong, ikan yang ditangkap di
empang, ikan bolo atau ikan mujair. Jadi serba yang tersedia di kampung. Dan paling itu terus. Jadi itu terus di besok itu lagi, besok itu lagi. Besoknya itu lagi. Paling berganti-berganti yang ada ya. Kalau di kota, kalau kita yang terbiasa di kota, itu mungkin terbiasa kita makan nasi ayam, ayam goreng, ayam bakar, ikan goreng, ikan bakar, nasi padang, bakso. Biasa kita makan pangsit. Pokoknya makanan-makanan itu kan gampang kita dapat. Bergerak sedikit, tidak perlu dibilang pakai kendaraan, cukup duduk-duduk saja di depan kos-kosan. Ada mie penjual bakso lewat, ada mie penjual martabak lewat, ada mie penjual gado-gado. Kita mau pilih nih. Ada mie penjual gado-gado, ada penjual ini, penjual itu. Pokoknya duit mami di pengadung. Yang penting ada di uang. Kalau di kampung apa tidak ada. Jadi kalau berbicara masalah menabung, memang iya lebih tahan lama uang di kampung daripada yang di kota. Kalau di kampung itu kalau pegang uang tas 100.000 bisa jadi lama-lama, bisa jadi beberapa hari baru habis. Kalau di kota 100.000 beberapa menit, beberapa jam habis. Pun di kota nek kelurutnya agak Bang Sambo. Bang Sambo, selamat pagi juga. Selamat pagi Bang Sambo. Terima kasih ya Bangku. Bang Sambo sudah hadir juga. Kalau di kota tempat nongkrong itu banyak, termasuk warkop itu menjadi tempat nongkrong kan. Nah, di warkop itu
Kalau bawa ke rokok ya, di situ kadang cepat habis. Ada pepatah memang mengatakan kalau sapi itu dilepas itu gemuk, tapi kalau rokok dilepas habis ki. Kempes ki itu sih nah. Sa, ada lagare. Testi lo sih sa. Dia ke panen dulu ke batu kolat. Kalian rumah kita dulu berlaku. Iya deh, bira tadi.
Tama ko nga puli. Deden siya. Ha? Ay, kaya tama ka ko. Nanti di patah akun janji na. Ikaw baru pak. Tama yan. Jangan tama yan. Ikaw. Diba yan? Tama ikaw. Tama sila. Buat diri kasi diba? Di rumah cukup. Nani na janyak tama. Pak nagawa ko rumah na. Nay, pura cukup. Awidi ya tama. Echa. Echa pergi sekolah.